Mbak Vida. Halo Mbak. Ya. Mbak, jenengan kan menekuni kerajinan enceng gondok ya Mbak? Iya. Ini memangnya menekuni hasil kayak gini ada hasilnya Mbak? Pasti dong. Wow. Kalau nggak menghasilkan kita ya juga nggak sampai jalan sekarang ya, Mbak. ya. Nggak sampai sekarang. Mungkin udah ditinggal kemarin-kemarin. Kita kan juga deket di Rawapening. Rawapening Iya, kan iya. banyak melimpah. Jadinya kita bagaimana bisa memanfaatkan barang yang ada, kita manfaatkan untuk menjadi cuan pastinya. Berarti asal mula jenengan menekuni aktivitas ini itu berawal dari enceng gondok yang melimpah di depan jenengan atau Pasti, gimana? ya. Tadinya saya mulai usaha itu dari beberapa ya, nggak langsung di enceng gondok itu enggak. Mulai dari saya bikin kerupuk, mulai dari saya ikut temen bantu di kerupuk juga. Sini kan juga sentra kerupuk ya. Nah terus kita ketemu sama temen yang bikin enceng, akhirnya saya tertarik karena mereka bilang katanya kekurangan SDM seperti itu. Terus di tempat saya banyak yang nyari enceng, jadinya saya kepikiran saya juga pengen memanfaatkan bahan yang melimpah di wilayah saya, di sekitar saya. Bagaimana caranya agar enceng gondok itu nggak cuma dijual cuma batangan gitu loh. Jadi dijadikan produk yang tadinya batangan itu cuma 1 kilo berapa rupiah. Batangan itu masih seger atau udah kering? Udah kering. Udah kering. Oh, Ya. berarti dulunya sehari-hari ya enceng gondok dijual dalam kondisi kering kayak gitu? Iya, kondisi kering sama basah sih. Kering sama basah. Jadi di wilayah saya kebanyakan yang kering. Nah, kalau kering kan sekilo misalkan, kalau dulu saya awal gabung enceng ini cuman sekitaran 5.000-an. 5.000 sekian? Iya, 5.000 itu kurang, 4 berapa gitu, pokoknya 5.000. Nah, kita pengen enceng gondok itu nggak cuman di angka 5.000. Iya. Jadinya kita jadikan produk yang misalkan yang produk kecil ini, Iya, paling kecil. yang paling kecil ini kan cuman berapa ons Iya. manfaatnya, cuman berapa on gunainnya ya. Iya. Tapi bisa dijual dengan angka 10.000 bahkan lebih. Iya. Nah itu kan dari 5.000 yang 1 ikat 1 kilo itu yang dijual oleh petani. Nah kita bagaimana 5.000 itu bisa menjadi berapa coba ini? Misalkan ini ya, ini yang kecil-kecil ini misalnya 1 kilo jadi 5. Jadi 5. Kan jadi 50.000. Yang tadinya 5.000 jadi 50.000. Artinya gimana caranya dengan sentuhan seni dan kreativitas jadi 10 kali lipat. Iya, saya pengen itu juga. Jadinya juga pengen yang nyari kan kebanyakan bapak-bapak ya. Ya saya pengennya itu yang nyari yang bapaknya, yang bikin yang ibunya. Jadinya mereka nggak jualan dengan harga segitu kan. Jadi ada nilai tambah untuk ekonomi mereka. Nah, waktu kecil dulu juga Mbak Vida masa kecilnya dulu juga akrab dengan enceng gondok seperti itu atau? Pasti. Gimana Mbak? Kemudian tercipta aku nanti pernah kepikiran nggak? Aku nanti suatu saat bisa nih bawa enceng gondok jadi produk yang bernilai tinggi gitu? Enggak kepikiran sama sekali. Cuman lihat enceng gondok banyak di situ ya diambil terus dibawa ke Jogja, dibawa ke luar kota, keluar Jawa bahkan. Itu saya nggak kepikiran, ya cumanya ya tahu seperti itu. Begitu saya ketemu sama teman-teman komunitas enceng gondok, setelah itu saya tahu bahwa itu nilainya menjadi plus kan. Berkali-kali lipat. Itu jadi Termotivasi. semangat saya harus ikut, harus bisa. Mbak Vida dulunya sering ikut pelatihan berarti Mbak? Iya. Pelatihan apa ini? Ini berarti awalnya sih saya belajar ke rumah teman. Nah, diajarin sama mereka.
dan akhirnya bisa. Terus ada juga pelatihan-pelatihan dari dinas kabupaten seperti itu, saya diikutkan, diajak. Terus saya gantian memberikan ilmu saya ke teman saya di sekitar sini. Banyak juga undangan Mbak, ngasih pelatihan kemana gitu, Ya. kerajinan gitu banyak Ya, Mbak. kita seringnya ke Demak. Di sana kan juga banyak enceng gondok. Jadinya kita sering diundang untuk ke sana. Tapi saya dengar-dengar kan juga produk jenengan juga sampai merambah pasar Eropa ya Mbak. Pernah ada yang sampai luar negeri. Ya, kita juga di wilayah di Tuntang ini, khususnya di Rawapening, itu di sekitarannya Rawapening itu banyak komunitas seperti itu, banyak kelompok. Jadinya kita bergabung di salah satu klaster, yaitu klaster kelinting. Nah, dari klaster kelinting itu teman-teman kita kalau dapat order di dalam kota, di luar Jawa, di luar negeri, itu kita barengan. Iya. Barengan, yang dapat siapa nanti kita kerjakan bersama. Produk yang paling diminati apa Mbak? Kalau dalam negeri apa, di luar negeri apa produk-produknya? Kalau di dalam negeri, kita di setiap kelompok itu mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau di Renita itu sandal, dia udah masuk ke hotel-hotel, hotel-hotel di Bali, di Bandungan, di sekitaran sini. Pokoknya dia sudah untuk enceng sandal itu sudah sampai ke luar Jawa ya. Nah, kita bantu untuk serempetnya seperti itu. Kalau di Sekar Melati itu bok-bok besar seperti itu. Itu juga keluar Jawa. Kalau kita lebih ke vas-vas kecil. Nah, kita kerjasama sama toko bunga plastik pastinya ya. Itu menjualnya enceng gondok ini ditaruh bunga itu baru dijual seperti itu. Mbak, kalau paling ada nggak sih musim-musimnya, ini nanti bakal rame ini di musim apa Mbak? Kalau enceng gondok itu ramenya kalau mau lebaran. Nah, kalau mau lebaran itu banyak hampers ya. Iya, hampersnya pakai keranjang kayak gitu ya. ya? Pakai keranjang, pakai yang kotak, yang seringnya yang kotak sama bulat. Nah, itu sering dipakai kalau mau lebaran. Kadang dari teman UKM, kadang dari dinas, itu sering menghubungi kita itu untuk tempat hampers itu. Karena di dinas pun disarankan itu untuk enceng gondok sama kayu, nggak boleh yang lain. Untuk tempatnya Hampersnya? itu, iya, nggak boleh dari pabrikan, terus rotan itu jarang. Jadi yang dipakai ya dari UKM di wilayahnya begitu. Sekalian biar meningkatkan angka penjualan gitu ya Mbak? Iya, bahkan sampai Pak Ganjar itu juga Hamin berapa itu harus ya mau lebaran itu juga nyari untuk hampers seperti itu. Lebaran kapan itu Mbak yang Pak Ganjar? Yang kemarin sama yang tahun lalu. 2000. Hampir tahun tiap ini, tahun tiap dia. tahun. Nah, tiap tahun maka. Dari pemerintah provinsi selalu minta. Iya. Wah. Bahkan kemarin itu yang Iwapi teman kita itu 600 biji. 600. Iya. Pas lebaran. Iya, mau lebaran itu untuk hampers juga. Itu mereka. per piecesnya berapa? Kalau per pieces kita mulai dari 50.000 sampai 100.000 dikali yang gede 600 itu ya. Ya Mbak, wah jenengan itu lebaran berarti wis Iya, tenan ya Mbak iya, ya. itu. Ya cuannya dapat banyak, tenaganya juga habis banyak. Itu ngejarnya berapa hari Mbak? Ya kan Target kita segitu? di komunitas banyak teman, jadinya bisa dibagikan dari 600 dibagi 6 kelompok, kan bisa 100 satu kelompoknya. Berapa hari berarti Mbak? Berapa hari ya itu, kadang sih sebelum lebaran mereka udah dulu, Iya, udah pesan dulu, jadi hampir sekitar 15 harian. Atau mungkin malah 2 bisa minggu. jadi sebelum lebaran udah calling jenengan Mbak, pokoknya nanti pas lebaran aku disediain 600 pieces. Kadang kita dari teman-teman di sini itu saya sarankan kita harus stok. Kalau mau lebaran itu harus stok. Malah ada yang menyarankan itu
sebaiknya kita itu nabung berbentuk barang. Iya. Jadinya setiap bulan kita bikin satu orang satu dengan satu ukuran. Jadinya kita kadang kan 2 ukuran. Jadinya kita bikin satu orang 2 ukuran, satu picis begitu kan. Nah, kita di sini misalkan ada 6, satu bulannya 2 kali 6, kan udah 12 kali 10 bulan, kan udah kita nanti misalkan dikejar kan, tinggal nambah dikit seperti itu. Enggak yang ngoyaknya tuh banyak banget kan, iya, takutnya kan kekejar ya, kan pengalaman dari yang kemarin juga seperti itu kan. Kadang masih sepi, masih diem aja, kurang 2 bulan, kurang 1 bulan, kadang masih sepi. Ini ada pesanan nggak ini seperti itu. Tapi ternyata Hamin 15, Hamin 20 udah. Biasanya kan yang baru pesen minta. kan, yang pesen itu ingatnya pas mau mendekati hari H baru ingat, oh ya aku butuh segini. Iya. Kadang udah mereka misalkan pesen 50, kita udah 50, kadang nambah lagi seperti itu. Sampai luar Jawa ya Mbak berarti ya Mbak? Iya. Kalau luar Jawa biasanya yang diminati apa? Kalau untuk di Renite itu sampai tempat sampah. Gede gitu ya, ya. Seperti itu. Terus tempat cucian kotor seperti itu. Keranjang ya. Nah Mbak, kalau aku perhatikan enceng gondok yang dari sini, dari Rawapening sama daerah lain, kok beda ya Mbak? Mungkin ya, mungkin. Bagusan sini Mbak, serius Mbak? Mungkin di sini banyak senamnya. Apa? Kan saking luasnya, jadi enceng itu lari ke sana, lari ke sini, ke bawah angin. Kemungkinan itu mereka gerak. Yang pastinya gerak. Oke. Gerak, terbawa arus, terbawa angin. Senam seperti itu. Jadi kalau yang di Demak kan cuman di kali. Nah, itu kan anteng, cuman di situ. Tidak bergerak. Enggak bergerak, makanya tidak bergerak. Mungkin itu untuk pandangan pertama itu kemungkinan itu. Karena mereka gerak ke bawah arus, ke bawah angin. Kalau yang di Demak kan lebih ke kali-kali ya. Nah, mereka cuman di situ gitu loh. Mbak, lah kalau aku mikirnya gini, enceng gondok itu kan di Rawapening diambil terus. Kok nggak habis-habis ya? Ya itu. Karena mereka pertumbuhannya juga cepat. Apalagi kalau di musim hujan, kena hujan 1 minggu aja mereka langsung langsung bisa tumbuh. Ya artinya itu yang jadi berkah untuk orang sekitar ya Mbak ya. Alhamdulillah. Mbak, kan ramenya kalau pas musim Lebaran. Ya. Di hari-hari biasa gimana penjualan? Ya ada, tapi ini agak berkurang untuk tahun ini dan hampir 3 bulanan itu kita agak berkurang untuk order. Ada tapi cuma sedikit ya, kira-kira di bawah 1 juta lah. 1 juta. Iya. Mbak Vida tadi katanya sebelum menekuni kerajinan enceng gondok juga sempat jadi nekuni kerupuk, terus kemudian apalagi itu gimana Mbak? Ya kan di sini itu sebenarnya sentra kerupuk ya, banyak yang bikin kerupuk. Nah di sini ada kerupuk kedelai, ada kerupuk rambak seperti itu yang dikasih terasi. Nah terus ibu saya kebetulan bikinnya juga kerupuk dulunya. Nah kita kan mandangnya cuman kerupuk saat itu, belum kenal. Kalau di sini kan dulunya enceng gondok kan cuman batangan jualnya. Gitu. Nah, belum ada yang bikin kerajinan. Iya, belum ada yang dijadikan kerajinan, dijadikan produk itu belum. Jadinya kita masih ke kerupuk. Oh, yang itu kerupuk. Nah, dari kerupuk itu saya juga saya goreng, saya bikin, terus saya goreng, terus saya setorkan ke tempat-tempat mie ayam bakso. Jadinya cuman enggak jual yang mentahnya aja, enggak. Saya goreng langsung. Terus saya antar ke toko, ke warung-warung seperti itu. Saya titip-titipkan. Nah, begitu kenal enceng ya alhamdulillah saya
Beberapa saya kerja ya, saya usaha, itu yang paling nyaman itu di Enceng. Berarti jenengan sudah memastikan bahwa aku nyamane penghidupanku di sini. Iya, karena apa? Karena kalau kerupuk kan kita harus pagi. Nah, kita meme kan harus siang. Mepe kerupuknya itu Iya. harus siang. Kalau enceng gondok itu bisa dikerjakan kapan saja. Sakmute. Semutnya kita. Sakmutnya. Apalagi enceng gondok ini kan cepat kering ya. Kalau kena Matahari. matahari. Sinar. Misalkan udah dibasahin aja bisa cepat kering. Nah, kita nyamannya bikinnya itu malam malahan. Oke. Karena lebih Karena kalau malam kan lembab. adem gitu. Adem, Kalau pas siang malah nggak cenderung panas, iya. cepat kering ya. Iya. Tadi saya lihat juga waktu bikin itu harus dicelupin di Iya, air dulu. dibasahi. Itu biar apa? Biar kita nggak sakit tangannya. Yang satu itu juga nanti anyamannya itu terlihat halus. Jadinya nggak kasar nantinya. Tangannya nyaman, juga nanti hasilnya juga bagus. Harus dibasahi dulu. Mbak, kalau ada pesanan gitu, jenengan ngerjain sama para tetangga yang jenengan itu berapa orang, Mbak? Ada beberapa sih, tapi kita yang bisa kita ajak cepet-cepetan itu cuma 6 orang sampai 10 orang. Artinya dari kerajinan enceng gondok ini bisa memberdayakan warga sekitar, ngoten. Iya. Saya dulu juga waktu bikin usaha dari awal saya usaha itu dari mulai kerupuk, usaha apa aja itu pengennya saya itu punya teman. Saat usaha itu punya teman. Nah, saat di kerupuk itu saya cuma sendiri, apa-apa saya kerjain sendiri. Nggak ada karyawan, nggak ada. Semua Cuman proses suami sama ibu, cuman seperti itu kan bikinnya cuma sedikit. Nah, setelah di enceng ini alhamdulillah Allah mengijabah doa saya, sekarang banyak temennya. Teman, apalagi berkomunitas tadi ya, Mbak ya. Jadi banyak temen kita. Nah, Cikidul ini enceng gondok produksi jenengan sudah sampai mana aja? Pasti kan sering ikut pameran kan? Iya, kita pernah itu ke Semarang, ke Jakarta pastinya karena kita juga bergabung di UMKM. Nah, kita juga kalau ada Inakraf di Jakarta itu pasti dibawa. Mbak Vida pelit ilmu nggak, Mbak? Kalau orang pengen belajar kayak gini diajarin nggak? Monggo silahkan, saya ajarin pastinya. Kita sudah berkomitmen di dalam klaster kita, siapapun yang mau belajar kita ajari. Kemana? Ke rumah saya bisa. Kita alhamdulillah saya juga punya warung kecil-kecilan ya. Di situ saya ada kalau misalkan teman kita yang mau datang mau belajar saya taruh di situ. Dari komunitas saya di Cikidul juga kalau ada produk baru, kalau kita mau kegiatan apapun saya taruh di situ. Kemarin pun ada rajut itu stitch crochet juga pelatihan di sini selama 4 minggu. 4 minggu? Iya, 4 minggu. Jadinya misalkan kalau ada yang pengen belajar enceng gondok menganyam itu monggo silahkan datang ke rumah jenengan, ke warung saya, jenengan ke warung ya, warung Cikidul pastinya di Wande Cikidul. Nah, Mbak, kalau misalnya ada wisatawan yang mau beli oleh-oleh hasil kerajinan jenengan, itu lewat apa? Kita bisa lewat IG, DM ya pastinya, terus Facebook, terus WA. Nanti di situ saya juga taruh nomor WA saya. Misalkan bisa menghubungi di WA. Itu kan kalau yang lewat e-commerce ya. Ya. Kalau misalnya kayak wisatawan lagi wisata di sekitar sini di Ambarawa, Salatiga, terus lihat oh dekat sini ada kerajinan nih. Oh ya. Selain itu kita juga ada toko pusat oleh-oleh itu di Bukit Cinta. Di Bukit Cinta. Ya, jadi Bukit Cinta itu fasilitas di Kranasda. Di situ banyak produk UKM khususnya craft. Ada di standnya di situ paling depan nomor 2. Mau cari apa aja ada. Ada rajut, ada kaos yang itu Bukit Cinta seperti itu, enceng gondok pastinya, kayu, batok juga ada.
Mbak kalau ikut pameran-pameran kayak gitu lumayan mendongkrak penjualan, Mbak. Kalau penjualan saat ini berkurang, tapi paling enggak kita bisa promosi. Iya. Nah, kita setiap mereka produk kita dibawa, kita taruh merek kita, pastinya juga kita bawa Promosikan ya. kartu nama. Iya. Jadi yang dibawa setiap UKM harus punya kartu nama. Jadinya mereka yang penting kartu nama. Dikenal. Jadi Ya, orang produk gitu itu ya. cuma sedikit kita seperti sampel lah. Nah, yang penting itu kartu nama. Orang ngeh Nah, dulu kalau iya, ada loh Iya. ini Iya. dan produknya seperti ini. Terus dari situ kadang mereka ambil kartu nama, selang beberapa hari menghubungi kita. Nanti kita juga di situ promosi bahwa di tempat kita selain punya produk, kita juga ada wisata edukasi. Yang tadi ya. Iya. Sudah datang ke warung jenengan gitu. Iya benar. Nanti diajarin maunya bikin apa, misalkan cuma bikin ganci, bikin vas-vas kecil seperti itu. Jadi kalau pelatihan kan nggak mungkin bikin yang produk gede kan, Iya. karena kan waktunya cuma beberapa jam. Jadinya paling nggak ya yang produk kecil. Saya kemarin baca stiker jenengan, Mbak, ya apa? Yang di warung itu ada stiker tulisannya gini, terima kasih telah membeli produk Cikidul. Dengan Iya. membeli ini Anda telah mendukung petani Iya. dan perajin enceng gondok. Iya. Terpikir Pasti kan. ide itu gimana, Mbak? Itu humanis banget. Kita kan dibeli sudah alhamdulillah, terima kasih banget mereka mau membeli produk kita seperti itu kan. Kita sebagai bentuk terima kasih kita ucapkan seperti itu, semoga berkah. Karena petani dan orang sekitar Iya. juga memang banyak yang menggantungkan hidupnya Iya, di sini gitu iya. ya, Mbak. Bener banget. Karena dengan begitu kan petaninya jadi seneng, mereka cari udah lelah-lelah, kalau Iya. nggak kebeli kan juga kasihan. Kalau mereka setiap cari terus kita beli, mereka berkontinu kan juga seneng. Mereka juga sering bersyukur, mendoakan kita yang muka laris Laris seperti berkah. itu. Nah, Mbak, saya tertarik yang jenengan menawarkan pelatihan untuk siapa sih yang tertarik ya, Mbak? Kalau misalnya ada yang tertarik ini dapat apa aja, Mbak? Dapat produk pastinya, produk Pulang- yang dibikin. Pulang bawa produknya. Iya, yang dibikin itu Boleh dibawa dibawa pulang. pulang. Nah, nanti di sini juga bisa lihat bahwa enceng gondok itu seperti apa, enceng gondok hidup. Oke. Enceng gondok hidup, nanti juga ada enceng gondok kering. Kalau sudah kering seperti itu, mengeringkan berapa lama seperti itu, nanti ada yang kering, ada yang basah. Jadi jenengan memperlihatkan setiap Ya, step kepada ya, yang mau motongnya belajar. yang dipilih yang seperti, Seperti apa. apa. Jadinya kan dari satu pohon itu nggak diambil semua. Kita pilih yang kita gunakan itu yang bagusnya yang mana seperti itu. Rata-rata tuh anak-anak kalau baru first belajar itu butuh berapa lama, Mbak, untuk jadi rapi? Kalau rapi lama ya, saya Lama. sendiri aja lama. Jenengan berapa bulan? Saya hampir 1 bulan. 1 bulan. Iya. Itu hitungannya cepat dibanding yang lain apa gimana? Iya itu cepat. Iya. 1 bulan loh itu. Satu Itu bulan. paling cepat. Tapi kalau yang rapi loh ya, kalau bisa-bisaan itu ya cepet, cuma 2 hari aja udah bisa. Sekali Tapi datang itu langsung yang jadi ya bisa, tapi iya, cuma mungkin yang rapinya rapinya kurang itu, gitu. yang rapinya itu hampir 1 bulan saya. Jadi kalau cuman bikin, oh bentuknya seperti itu, yang penting tahu jalannya. Nanti cara menjalankannya seperti ini, seperti itu, ya 2 hari aja udah cukup. Selain produk boleh dibawa pulang, terus apa lagi? Pastinya ilmu untuk enceng gondoknya, nanti pohonnya seperti apa, bunganya seperti apa, seperti itu. Nanti juga bisa untuk kalau nggak cuma di sini aja, nanti mereka tinggal milih tempatnya di mana. Seperti itu. Kita kan juga di sini kerjasama sama tempat wisata-wisata seperti itu. Jadi wisata sekalian wisata alam, Ya. wisata edukasi. Nah, tinggal milih nanti. Selain di tempat saya juga ada wisata-wisata di sekitaran Rawapening pastinya. Nah, Mbak, kalau Mbak Vida kok ambil nama Cikidul itu kayaknya easy listening loh, Mbak. Di rumah kayak enak. Meaningnya apa, Mbak? Kita kan juga pendampingan dari dinas ya. Kita juga dikasih pelatihan. Bagaimana caranya
membranding produk kita. Nah, terus cara mencari nama yang baik, yang satu harus unik, satu pastinya. Nah, gampang diingat. Terus Cikidul itu kan jadinya seperti itu. Nah, apa sih Cikidul ini? Cikidul itu kepanjangan dari Cikal Kidul. Kebetulan saya tinggal di Desa Cikal yang berada di sebelah kidul. Ternyata nama desa. Iya. Nama desa, guys. Desa yang kebetulan berada di sebelah kidul, kan ada dua di sini. Cikalnya dua, sebelah Cikalor sama Cikal Kidul. Nah, saya kebetulan tinggal di Cikal Kidul. Nah, jadinya Cikidul itu. Mbak, next harapannya ke depan, jenengan masih aktif di sini, penghidupan dari sini, terus kemudian juga berharap banyak yang semakin tertarik untuk mempelajari kerajinan ini ya Mbak. Harapannya ke depan apa Mbak? Saya pengennya punya galeri. Wow. Galeri sendiri? Ya, galeri untuk enceng gondok itu di Wande pastinya. Jadinya nanti kalau ada yang berkunjung ke Wande untuk belajar nanam, untuk edukasi. Nah, kita bisa memajang produk kita di situ juga. Jadinya enggak kita harus ada yang berkunjung kita usung-usung, kita bawa lagi, bawa ke sini, bawa pulang seperti itu. Kalau kita punya galeri sendiri, kita bisa langsung mempromosikan produk kita di situ. Jadi wisatawan yang lagi main ke Solotigo, ke Ambarawa, bisa langsung main ke situ. Harapannya ya Mbak, tempat itu bisa belanja, bisa belajar juga ya Mbak ya. Pastinya seperti itu. Mbak, doain suatu hari terwujud ya Mbak amin, ya. Amin, Sukses Mbak Fida. amin, amin.